حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Alur Rasyid rahimahullahu ta'ala. Sampai mana kita? Tentang tafsir dari fasaufa ya'tillahu bi qaumin yuhibbuhum dan seterusnya. Baik. Qauluhu may yartadda minkum an dini. Siapa dari kalian? Ini sudah kita baca kan? Baik. Qauluhu azillatin 'alal mu'minin, yaitu bersikap rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Ahlu riqqatin wa tawadhu'in lil mu'minin. Mereka itu, generasi pengganti itu, mereka adalah orang-orang yang hatinya lembut dan mereka itu bersikap tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Jadi menggabungkan antara keindahan hati dan keindahan perbuatan fisiknya. Keindahan hati yaitu hatinya raqiq, yaitu hatinya lembut, mudah menangis ketika ada perkara yang mendatangkan keharuan, dan mudah untuk memaafkan dan yang semacam itu. Kemudian zahirnya adalah tawadhu kepada orang-orang yang beriman, tidak menyombongkan diri dan seterusnya. Qala Atha bin Abi Rabah mengatakan lil mu'minina kal waladi li walidih. Terhadap kaum mukminin maka orang-orang ini adalah bagaikan anak kepada ayahnya, wal abdi li sayyidih, dan hamba kepada tuannya. Wa alal kafir, sementara terhadap orang kafir, kal asadi ala farisatih, bagaikan harimau. Asad harimau ya, harimau terhadap binatang buruannya itu, farisah yaitu binatang tangkapannya. Cuma kita tidak sampai sekarang tidak menemukan di mana ucapan Atha di sini. Al-muhim apa? Kelembutan sebagaimana yang disyariatkan dan yang diajarkan oleh para salaf. Sebagaimana diucapkan oleh siapa? Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullahu ta'ala, walaupun ilmu beliau sangat tinggi, tapi beliau sendiri mengatakan sebagaimana di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, saya di hadapan orang yang saya ambil ilmunya, saya bersikap bagaikan seorang hamba kepada tuannya. Ini adalah menunjukkan apa? Menunjukkan tingginya akhlak Syu'bah ini rahimahullah. Walaupun tidak sampai wajib sampai tingkat semacam itu. Tetapi sebagaimana ucapan para salaf yang lain, sikap kita kepada orang yang kita ambil ilmunya adalah bagaikan khudum, yaitu bagaikan pelayan-pelayan, pembantu-pembantu dan semacam itu. Dan ini yang banyak kita lihat di dalam biografi para salaf terhadap orang yang diambil ilmunya. Bahkan kata sebagian salaf, walaupun itu satu hadis saja yang saya ambil darinya satu hadis, itu pun menyebabkan saya akan bersikap seperti hamba di hadapan dia. Walaupun seorang pengajar sendiri tidak boleh memperlakukan murid-muridnya bagaikan hamba, ini tidak boleh. Sebagaimana itu telah dicontohkan oleh siapa? Hamad bin Salamah, ketika beliau disikapi dengan sikap yang sangat dilebihkan, beliau tidak suka. Walaupun sebenarnya tidak berlebihan, tapi untuk beliau nggak usah semacam ini. Yaitu ketika dia belanja ke pasar, belanja ke pekan, kemudian ternyata yang jualan ini adalah muridnya, langsung mengatakan, oh untuk Anda ini free aja, gratis. Beliau mengatakan, apakah karena aku mengajarimu kemudian aku dapat gratis? Aku tidak suka itu. Dan semacam itu. Ini menunjukkan ketinggian akhlak dari para salaf. Itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami' karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi satu sama lain mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan. Tidak menyuruh orang menjadikan dirinya sebagai pengajar itu sebagai tuan, sebagai hamba, sebagai tuan, sebagai raja, tidak demikian. Tayyib. Qauluhu a'izzatin 'alal kafirin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ahlu ghilzatin wa syiddatin 'alal kafirin, bersikap bengis dan keras kepada orang-orang kafir. Kalau sekarang susah, muslimin malah sebaliknya, lebih banyak
memberikan hati kepada orang-orang kafir daripada saudaranya sendiri dari kalangan muslimin. Wa hadhihi min sifatil mu'minin, dan ini termasuk dari sifat mukminin. Bahkan apa? Al mu'minin al kummal, mukminin yang sempurna, yaitu dari kalangan para sahabat. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau, mereka itu adalah orang-orang yang sangat keras terhadap orang-orang kafir dan sangat penyayang di antara mereka. Ini para sahabat seperti itu. Maka jangan heran dengan apa? Akhlak yang ditunjukkan oleh sahabi yang namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu itu. Ketika beliau ingin membeli apa itu? Membeli kuda di Pekan. Kemudian orangnya mengatakan ini harganya 200 dirham. Kata Jarir, kudamu lebih bagus dari ini, jangan dihargai seperti ini. Nah, maka penjualnya mengatakan sudah 300 saja. Beliau mengatakan ini lebih bagus dari 300. Akhirnya penjualnya bilang sudahlah 400. Beliau bilang kudamu lebih mahal daripada sekitar 400. Demikian, malah tawar-menawarnya terbalik. Sampai akhirnya disepakati harganya 700. Zaman sekarang mana ada, kecuali yang Allah kehendaki. Malah terbalik. Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya belas kasihan para sahabat kepada apa? Kepada sesama mereka. Tayyib. Wa fi sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sifat Rasulullah SAW, annahu ad-dhahukul qattal. Beliau adalah orang yang sangat banyak tertawa dan juga banyak membunuh. Maksudnya adalah dhahukun li auliyaih, yaitu tertawa kepada para wali-wali Allah, wa qattalun li a'daih, sangat banyak membunuh musuh-musuh Allah. Makna ini benar, tetapi hadisnya tidak sahih dengan yang semacam ini. Tapi maknanya benar, dan ada beberapa dalil yang mendukung ini. Hadis Abi Hurairah tentang masalah ini, bahwasanya Rasulullah SAW adalah apa? Adalah rahmatun muhdah, rahmat yang dihadiahkan. Tapi sekaligus beliau itu adalah apa? Ja'abid dima, yaitu beliau datang untuk menumpahkan darah. Maksudnya adalah darah orang-orang yang kafir kepada Allah. Walaupun beliau ada di puncak kasih sayang sebagai makhluk yang paling penyayang. Tayyib. Qauluhu yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim wa alsinatihim, dengan harta mereka, jiwa mereka, dan lisan mereka. Isyarat kepada apa? Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya sanadnya sahih. Rasulullah SAW mengatakan, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah kaum musyrikin dengan harta-harta mereka, harta-harta kalian, jiwa-jiwa kalian, dan lidah-lidah kalian. Tayyib. Wa dzalika tahqiqu da'wal mahabbah, dan itu adalah realisasi dari dakwaan tentang rasa cinta. Pengakuan rasa cinta itu harus ada buktinya. Buktinya adalah seperti ini. Kita sudah tahu bahwasanya Allah itu cinta pada jihad. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai para hambanya yang mereka itu berjihad, berperang di jalannya dalam keadaan berbaris rapi, bagaikan mereka itu bangunan yang tersusun dengan kuat. Manakala Allah itu cinta pada jihad, maka kita pun cinta terhadap jihad. Yujahiduna fi sabilillah. Tayyib. Wal jihadu lughatan badlu taqah wal wusa'. Jihad secara bahasa adalah mencurahkan kemampuan, wal wusa', yaitu kekuatan. Hampir sama ya, taqah kekuatan, wusa' kemampuan, dan boleh jadi wusa' itu artinya adalah kekayaannya dan sebagainya, kemampuan ekonomi. Dia juga masuk di situ. Liyungfik du sa'atim min sa'atih, hendaknya orang yang memiliki kelapangan dia memberikan apa yang dia, sebagian dari perkara yang lapang untuk dia, yaitu dari sisi hartanya. Wa syar'an, jihad secara bahasa adalah qitalul kuffar. Dia adalah memerangi orang-orang kafir. Tentunya apa? Masuk di dalamnya adalah orang-orang yang memusuhi Allah Ta'ala, berperang, yang orang yang bertentangan dengan Allah Ta'ala, maka dia juga berhak untuk diperangi. Sebagaimana ucapan Yahya ibnu Yahya An-Naisaburi, apa itu? Ar-radu alal mubtadi'ah mujahidun fi sabilillah. Orang yang membantah mubtadi'ah, dia adalah mujahid di jalan Allah.
Dan juga sebagaimana apa ucapan Yahya bin Ma'in ketika beliau ditanya apakah orang yang membantah ahlul bidah itu adalah jihad, beliau mengatakan na'am. Na'am wa huwa afdal minal jihad. Iya, dia bagian jihad, bahkan dia lebih utama dari jihad. Jadi dia masuk di situ juga. Intinya adalah apa? Menegakkan kalimatullah itu adalah jihad. Wa qad takasaratil adillatu ala fadlil jihad. Dan telah banyak dalil-dalil yang membicarakan tentang keutamaan jihad wal hasi alaih, dan mendorong untuk berjihad. Ucapan ini hampir sama dengan ucapan Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid. Dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan jihad itu lebih banyak daripada untuk kita hitung. Dalil dari Al-Quran banyak sekali, dalil dari Sunnah juga banyak sekali. Untuk dihitung itu tidak mampu semuanya. Dan ini juga sebagaimana ucapan dari Ibnu Nahas Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau, ana lupa itu, ada Raudhatu al-Mushtaqin kalau tidak salah, kebun orang-orang yang rindu, bicara masalah jihad di dalam 2 jilid, kitab yang sangat bagus. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.